Kembali lagi di Ayu Siang, pemirsa, cuaca panas yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia terasa menyengat beberapa hari terakhir. Ya, cuaca yang sangat panas bisa berdampak buruk bagi tubuh seperti dehidrasi sehingga kesadaran bagaimana cara masyarakat mengatasi kondisi cuaca panas ekstrim agar tetap sehat dan nyaman. Cuaca panas ekstrim membuat daya tahan tubuh menurun. Alhasil, tubuh pun akan lebih rentan sakit atau mengalami berbagai masalah kesehatan. Tentu saja, menjaga asupan agar kondisi tubuh tetap fit, aktivitas lancar, serta kualitas hidup tetap terjaga sangat diperlukan. Pemilihan makanan dan minuman penting, dan apa saja makanan dan minuman tersebut? Cuaca sedang panas-panasnya, perbanyaklah minum air putih, bahkan lebih banyak dari biasanya. Minum air putih sebanyak 3 liter per hari akan membuat tubuh terhidrasi meski cuaca sedang panas terik. Agar tubuh tetap sehat, jagalah pola makan. Hindari makan makanan yang banyak minyak, es krim yang berlebihan, serta konsumsi kopi dan teh yang juga berlebihan. Konsumsi buah tinggi air sangat dibutuhkan tubuh saat cuaca sedang panas tinggi, seperti semangka, air kelapa, jeruk, dan melon, buah yang mudah didapat di sekitar rumah. Buah tinggi air membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas dan juga menjaga keseimbangan cairan tubuh agar tetap terjaga. Seringkali cuaca panas membuat nafsu makan berkurang. Agar tetap berenergi, diwajibkan konsumsi cemilan yang kaya akan protein seperti yogurt dan kacang-kacangan. Pemirsa, jangan lupa hindari paparan sinar matahari secara langsung dan tetap gunakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini nampaknya Lista juga sedang tidak enak tenggorokan ya. Betul sekali, Wiki. Apakah ini memang dampak dari cuaca panas ataupun memang sedang kecapean? Tapi bagaimana sih sebetulnya cara masyarakat mengatasi kondisi cuaca panas ekstrim agar tetap sehat dan nyaman? Telah bergabung bersama kami ada dokter spesialis gizi klinik, Dr. Meta Satyani. Selamat siang, Dr. Meta. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Wiki, selamat siang Lista. Baik, dokter, banyak sekali nampaknya masyarakat yang mengalami keluhan sakit tenggorokan, flu ataupun batuk di tengah cuaca panas seminggu terakhir. Apakah ada cara untuk tetap menjaga badan, tetap fit di cuaca panas seperti ini, dokter? Betul, seminggu belakangan ini cuacanya luar biasa ekstrim ya, terasa panas sekali. Dan perubahan cuaca ini tidak hanya menyebabkan gangguan secara cuacanya, tapi juga langsung mempengaruhi kesehatan kita semua ya pastinya. Salah satunya memang yang kerap terjadi adalah kerap terjadinya radang tenggorokan, kemudian gejala flu seperti itu. Mungkin salah satunya Lista juga sedang kurang prima nih ya. Betul sekali Dokter Meta. Nah ini seperti apa nih? Ada cara untuk tetap menjaga badan tetap fit ini? Kalau sudah dalam kondisi seperti saya, gini suara-suara serak-serak seksi ini seperti apa Mbak Meta? Serak-serak basah ini ya. Jadi memang yang pertama seperti tadi sudah sempat disampaikan di VT, ketika terjadi adanya perubahan cuaca menjadi cuaca panas agak ekstrim seperti sekarang ini ya, ada perubahan. Salah satunya adalah biasanya selera makan kita juga menjadi menurun, sehingga akibatnya adalah asupan nutrisi ini menjadi berkurang. Sehingga sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah pertama pengaturan untuk pola makannya terlebih dahulu. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah pola makan kita menjadi small frequent feeding. Jadi frekuensinya ditingkatkan namun dalam porsi yang terkontrol. Jadi porsinya memang lebih kecil namun sering. Ini membantu juga agar proses digesti atau proses pencernaan di dalam tubuh kita ketika prosesnya lebih dalam jumlah yang sedikit, sehingga panas yang dihasilkan juga lebih minimal dibandingkan dalam misalnya 3 kali makan utama yang jumlahnya besar begitu ya. Kemudian yang juga penting adalah cairan. Tadi sudah disebutkan berulang-ulang, konsumsi air putih harus cukup. Jadi untuk usia dewasa setidaknya dalam kondisi ekstrim seperti ini yaitu 12 gelas per hari atau setidaknya minimal 3 liter per harinya. Kemudian di luar itu juga tentunya kita perlu tingkatkan asupan serat terutama dari buah dan sayur-sayuran yang kadar
cairannya tinggi. Nah, ini nanti mungkin bisa kita jabarkan lebih lanjut ya, jenis-jenis buah dan sayur apa nih yang kira-kira paling pas untuk dimakan dalam cuaca ekstrim panas seperti belakangan ini. Betul. Dan yang penting sebenarnya adalah menjaga daya tahan tubuh itu tidak bisa kita lepaskan ya. Jadi kalau kita sudah mencukupi makanannya, sebenarnya aktivitas fisiknya tetap perlu kita pertahankan karena itu juga akan menjaga sistem imun kita. Namun memang dalam cuaca yang ekstrim ini kita perlu lebih bijak ya memilih olahraga apa yang bisa lebih menjaga agar penguapan tubuh kita tidak terlalu tinggi, namun stamina kita, kesehatan kita tetap terjaga. Kita bisa pilih olahraga misalnya seperti yang olahraga air ataukah olahraga yang indoor sifatnya. Jadi tidak terlalu terpapar langsung dengan sinar matahari dan semakin membuat tubuh terasa panas, begitu. Berarti kalau misalkan olahraga untuk lari ataupun sepeda ini tidak dianjurkan ya dokter ya di tengah cuaca yang seperti ini? Betul, untuk sementara ini kalaupun ingin melakukan misalnya gerakan olahraga yang outdoor dengan terik matahari, jangan lupa pakai sunscreen-nya yang utama. Kemudian yang kedua dengan durasinya yang sudah optimal tapi yang minimum aja ya, sekitar 30 menit begitu. Minum es termasuk hal yang harus dihindari atau apa saja yang harus kita hindari selain tadi mengurangi kegiatan yang kita terpapar sinar matahari secara intens, Dok? Baik, nah ini juga lagi rame nih Wiki Amelista. Saya sering banget ditanyain kalau misalnya minum air es di cuaca panas ini katanya bisa menyebabkan shock begitu. Banyak sekali beredar di masyarakat. Mungkin kita banyak menerima pesan-pesan berantai itu juga ya. Nah, ini mungkin ada beberapa poin yang harus diluruskan. Jadi, sebenarnya ketika kita dalam cuaca panas kemudian mengkonsumsi yang terlalu dingin, misalnya secara ekstrim kita langsung mengkonsumsinya ice cream atau langsung air es gitu yang dingin sekali, memang ada bisa terjadi ketika lambung atau saluran cerna kita belum siap menerima perbedaan suhu yang terlalu ekstrim tersebut, sehingga terjadi mungkin rasa-rasa seperti nyeri, tidak nyaman di lambung, beberapa ada yang merasa lightheaded ya, atau pusing begitu rasanya. Itu bisa terjadi. Namun di luar itu, misalnya kita konsumsi es krim terlalu banyak langsung, yang dapat terjadi sebenarnya adalah tubuh kita itu menerima sinyal seperti ada rangsang dingin begitu ya, sehingga ditingkatkanlah heat atau panas di dalam tubuh, sehingga secara tidak sadar sebenarnya kita malah jadi memproduksi panas dari dalam. Artinya ini harus dihindari gitu ya pada saat cuaca. Baik, terima kasih banyak Dr. Meta Satyani, dokter spesialis gizi klinik sudah bergabung bersama kami di Ini Siang. Salam sehat dokter.